Kesehatan sangatlah penting untuk diri kita. Jika tubuh tidak sehat dapat menghambat aktivitas. Kesehatan juga menjadi salah satu investasi jangka panjang di dalam kehidupan kita. Kesadaran individu bahwa mereka harus sehat dan melindungi diri sendiri. Itu adalah salah satu investasi bagi mereka. Kali ini, kita akan membahas beberapa program dari Puskesmas Pondok Jagung yang berkaitan dengan penyakit tidak menular atau PTM. Penyakit tidak menular itu diantaranya penyakit hipertensi, diabetes, stroke, jantung, kanker, dan PPOK. Seseorang akan lebih mudah terkena PTM jika memiliki faktor risiko PTM. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, ras, serta genetik. Ada juga faktor risiko yang dapat diubah seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas, berat badan berlebihan atau obesitas, dan merokok. Deteksi dini faktor risiko PTM seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, gula darah, lingkar perut, pilates, kesehatan mata dan telinga yang dapat mencegah penyakit seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Deteksi dini faktor risiko PTM dapat dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di Posbindu PTM dan Posyandu di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kegiatan Posbindu juga meliputi wawancara, perilaku berisiko, dan pemberian edukasi perilaku gaya hidup sehat. Pelaksanaan Posbindu PTM dilakukan dengan menggunakan metode 5 meja. Meja 1 diperuntukkan sebagai meja pendaftaran dan pencatatan pelaporan. Meja 2 disebut sebagai meja wawancara di mana pasien akan ditanyakan tentang pola hidup pasien seperti pola makan, pola aktivitas olahraga, dan sebagainya. Meja 3 diperuntukkan sebagai meja pengukuran di mana mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Meja 4 diperuntukkan sebagai meja pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Lalu, meja 5 sebagai meja konseling kesehatan di mana pasien akan diberitahu hasil pemeriksaan dan dilakukan konseling sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut. Capaian program PTM di Puskesmas Pondok Jagung telah mencapai target. Total capaian screening PTM dari bulan Januari sampai September 2022 sudah mencapai 46.212 orang. Total capaian penderita hipertensi dari Januari sampai September 2022 sudah mencapai 13.092 orang. Total capaian penderita diabetes mellitus dari Januari sampai September 2022 sudah mencapai 1.950 orang. Capaian program PTM sudah mencapai target, dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar lintas program dan lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung. Untuk meningkatkan capaian program PTM, Puskesmas Pondok Jagung juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Insan Permata dalam melaksanakan screening deteksi dini. PTM juga berkaitan dengan program lain, di antaranya program kesehatan Indra, program IFA, dan program kesehatan jiwa. Mata adalah salah satu panca indera penting dalam tubuh kita. Namun, fungsi penglihatan dapat berkurang akibat gaya hidup yang kurang baik. Maka dari itu, pemeriksaan mata sangatlah penting karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa penglihatan mereka berkurang dan bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti katarak, glaukoma, kelainan refraksi, dan xeroftalmia. Screening dan deteksi dini merupakan kunci utama dalam menemukan kasus sedini mungkin dengan intervensi yang tepat. Rata-rata usia harapan hidup meningkat dari usia 63 tahun pada tahun 1990 menjadi 69 tahun pada tahun 2017. Ini artinya dengan peningkatan usia harapan hidup akan berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit degeneratif. Dampaknya akan terjadi peningkatan kasus katarak dan gangguan penglihatan lainnya yang diakibatkan oleh penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Di Puskesmas Pondok Jagung, capaian deteksi dini kesehatan indera di wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung sampai saat ini sudah mencapai target. Tercapainya target kesehatan indera dikarenakan terlaksananya deteksi dini kesehatan indera yang baik dengan bekerja sama lintas program dan lintas sektor melalui inovasi yang disebut Gelas Permata, gerakan lansia dengan pemeriksaan mata.
Dengan meningkatnya capaian screening kesehatan indera terutama mata, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian gangguan penglihatan dan kebutaan pada lansia di seluruh wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung. Teknik yang dilakukan oleh klinik mata netra dalam melakukan screening gangguan penglihatan adalah: pertama, pemeriksaan tajam penglihatan dengan media hitam link. Kedua, pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis mata menggunakan slit lamp portable dan konsultasi langsung dengan dokter spesialis mata. Ketiga, dokter menjelaskan hasil pemeriksaan dan menulis saran di lembar hasil pemeriksaan mata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ibrahim. Di sini saya sebagai Marketing dan Partnership Communication dari Netra Klinik Spesialis Mata Tangerang. Saat ini Netra Klinik Spesialis Mata Tangerang telah bekerja sama dengan Puskesmas Pondok Jagung. Ada beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan bersama dengan Puskesmas, diantaranya adalah kegiatan Posbindu, di mana kita dari Netra berperan sebagai pemeriksa kesehatan mata bagi para masyarakat di sekitar daerah Posbindu. Yang lainnya juga kita berperan sebagai narasumber di kegiatan Prolanis. Jadi pasien-pasien dengan penderita diabetes mellitus kita edukasi mengenai bahayanya terhadap mata, karena kita sebagai klinik juga memiliki program CSR juga untuk mengedukasi masyarakat di sekitar Netra Klinik, khususnya di daerah Pondok Jagung ini. Jumlah kunjungan sebelum kita bekerja sama dengan Puskesmas itu memang tidak terlalu banyak, dan sesudah bekerja sama dengan Puskesmas Pondok Jagung, dengan adanya kegiatan Posbindu bersama, kegiatan Prolanis bersama, itu pasien meningkat drastis ya, karena hampir setiap hari kita ada operasi katarak, operasi retina, ataupun injeksi intravitreal. Jadi sangat berdampak kepada pasien. Jadi di kegiatan Posbindu itu kita mengedukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata. Nah, ditambah kita juga sudah bisa BPJS, jadi banyak rujukan-rujukan dari Puskesmas Pondok Jagung yang dirujuk ke Netra Klinik Spesialis Mata. Harapan kedepannya untuk Puskesmas Pondok Jagung dan Netra Klinik, kita bisa bekerja sama secara berkelanjutan melalui program-program yang kita telah diskusikan bersama, ataukah itu program yang sudah ada di Puskesmas atau ada di Netra Klinik. Untuk sekarang ini kita kan sudah berjalan Posbindu dan Prolanis. Nah, kedepannya kita mungkin akan bisa melakukan program penyuluhan mengenai edukasi kesehatan, khususnya kesehatan mata di sekolah-sekolah, di posyandu, atau di sekitar kelurahan Pondok Jagung ini. Kanker serviks lebih dikenal dengan kanker leher rahim. Kanker serviks adalah keganasan yang menyerang daerah serviks, di mana merupakan daerah penghubung antara rahim dan vagina. Kanker serviks merupakan jenis kanker tertinggi kedua yang paling banyak diderita oleh wanita di seluruh dunia setelah kanker payudara. Jenis kanker dengan angka kejadian kematian nomor 1 pada wanita Indonesia dikarenakan 70% penderita datang dengan stadium lanjut. Pada tahun 2020, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari total keseluruhan 396.914 kasus kanker di Indonesia, didapatkan kasus kanker serviks sebanyak 9,2% atau 36.633 kasus, dengan angka kematian 21.000 kasus kanker serviks. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap harinya ditemukan 50 kasus baru dengan lebih dari 2 kematian setiap jamnya di Indonesia. Kanker serviks disebut juga sebagai the silent killer for women dikarenakan human papillomavirus atau HPV tipe 16 dan 18 yang dapat menyebabkan kanker serviks tidak menunjukkan gejala apapun dan mempunyai masa inkubasi yang lama, bahkan sampai lebih dari 10 tahun untuk berkembang menjadi kanker serviks. Di Puskesmas Pondok Jagung sendiri, capaian program IFATES sampai saat ini belum mencapai target,
sejak Januari 2022 sampai dengan September 2022 didapatkan hanya 134 wanita usia subur yang mau melakukan pemeriksaan IFA tes dari target 4.434 wanita usia subur. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, terutama wanita usia subur yang sudah aktif berhubungan seksual, untuk melakukan deteksi dini kanker serviks dengan melakukan IFA tes. Salah satu cara untuk mencegah kematian akibat kanker serviks adalah dengan rutin melakukan screening kanker serviks pada wanita usia produktif yang sudah aktif berhubungan seksual. Screening kanker serviks dapat dilakukan dengan pemeriksaan IFA tes. IFA tes adalah singkatan dari inspeksi visual asam asetat. Screening ini sebaiknya dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali pada seluruh wanita yang sudah aktif atau pernah melakukan hubungan seksual. Syarat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan IFA tes yaitu 1. Hanya boleh dilakukan pada wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. 2. 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan tidak boleh berhubungan seksual. Dan 3. Tidak sedang menstruasi atau datang bulan. Sebelum pemeriksaan IFA tes, pasien akan dianamnesa terlebih dahulu. Tahapan pemeriksaan IFA tes, pertama, meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur. Kedua, petugas kesehatan akan memasukkan alat bernama spekulum atau cucur bebek ke dalam vagina. Ketiga, mencelupkan kapas lidi ke dalam larutan asam asetat 3-5% dan dioleskan secara perlahan ke seluruh permukaan leher rahim. Keempat, beri waktu sekitar 1-2 menit untuk menilai reaksi apa yang muncul pada permukaan serviks setelah dioleskan dengan larutan asam asetat. Setelah selesai, petugas akan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Jika hasil pemeriksaan IFA tes didapatkan hasil negatif, disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin IFA tes setiap 1 tahun sekali. Namun, jika hasil pemeriksaan positif, maka pasien akan ditata laksana lebih lanjut. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas Pondok Jagung untuk meningkatkan capaian IFA tes adalah sesering mungkin melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pemeriksaan IFA tes di Posyandu dan Posbindu yang memungkinkan di wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung, mengadakan mobile IFA, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat seperti kader kesehatan untuk membawa minimal 5 orang wanita usia subur untuk dilakukan pemeriksaan IFA tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dr. Andi Rosa Irawan, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Serpong Utara, selaku dokter penanggung jawab PPS Ponet di Tangerang Selatan. Mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Puskesmas Pondok Jagung dalam bidang kesehatan, terutama IFA tes. Deteksi dini kanker serviks sangat penting karena kanker serviks merupakan penyakit kanker yang paling banyak menyebabkan kematian pada wanita di Indonesia. Tingginya angka kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh perjalanan penyakitnya yang diketahui ditemukan pada stadium lanjut. Saya selaku dokter spesialis kandungan menghimbau kepada seluruh wanita usia subur yang sudah menikah atau yang pernah melakukan hubungan seksual untuk dapat melakukan pemeriksaan IFA tes minimal setahun sekali di Puskesmas Pondok Jagung, karena pemeriksaan IFA tes sangat penting untuk mendeteksi dini kanker serviks. Ayo, periksa diri Anda sedini mungkin, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Menurut saya, pemeriksaan IFA tes itu sangat membantu untuk para wanita, karena pemeriksaan IFA tes itu penting untuk mendeteksi kanker leher rahim pada wanita. Ayo, para wanita, lakukanlah pemeriksaan IFA tes minimal 1 tahun sekali, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, penting untuk semua wanita usia subur melakukan pemeriksaan IFA tes setiap 1 tahun sekali karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sehat adalah keadaan sejahtera,
fisik, mental, dan sosial, dan tidak sekedar terbebas dari keadaan cacat dan kematian. Seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seseorang yang sehat mental terbukti berisiko lebih rendah terkena penyakit kronis, seperti stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor yang saling berinteraksi, yaitu lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia dengan ciri mampu menghadapi tekanan hidup yang wajar, mampu bekerja produktif, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Program Kesehatan Jiwa merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan jiwa sebagai upaya mendukung pencapaian Indonesia bebas pasung. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2021, penderita ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung baru mencapai 38%. Namun, pada tahun 2022, penderita ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung sudah mencapai angka 80%. Artinya, temuan pasien ODGJ pada wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung sudah mencapai target. Cara Puskesmas meraih keberhasilan dalam mencapai target penemuan kasus ODGJ tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan lintas program dan lintas sektor yang lain, seperti berdasarkan laporan tim leader sehat, laporan dari bina wilayah setempat, atau berdasarkan laporan dari warga sekitar. Ketika Puskesmas mendapatkan informasi bahwa ditemukan pasien dengan gangguan kejiwaan di wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung, maka pemegang program akan langsung melakukan kunjungan ke rumah pasien tersebut untuk memastikan apakah benar pasien tersebut menderita gangguan kejiwaan. Jika benar, maka akan dilakukan penyuluhan terkait masalah kejiwaan pasien kepada keluarga dan dilakukan intervensi oleh pihak Puskesmas dengan memberikan terapi obat-obatan oleh dokter umum di Puskesmas Pondok Jagung. Namun, jika tidak dapat ditangani oleh pihak Puskesmas atau pasien sudah dalam kondisi meresahkan lingkungan sekitarnya, maka pihak Puskesmas akan merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis kejiwaan di rumah sakit rujukan. Selain itu, Puskesmas Pondok Jagung sudah melakukan kegiatan screening orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK kepada masyarakat di wilayah kerja dengan menggunakan SRQ20 atau Self-Reporting Questionnaire 20. Kuesioner tersebut dikembangkan oleh WHO untuk screening gangguan psikiatri dan menilai kesehatan jiwa pada penduduk Indonesia. Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pondok Jagung sudah sekitar 200 orang yang terscreening dan didapatkan hasil 4 orang memiliki masalah kejiwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Asni Rahman, selaku Lurah Pondok Jagung, dengan ini mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Pondok Jagung seperti penyuluhan untuk pencegahan penyakit tidak menular, posbindu, screening kesehatan pegawai. Beberapa waktu lalu, staf kami sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan juga pemeriksaan gula darah. Jika hasilnya kurang baik, akan dirujuk dan diberikan obat oleh pihak Puskesmas. Memudayakan hidup sehat kepada masyarakat dalam lingkungan yang kondusif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Pondok Jagung karena selalu berkoordinasi dan melaporkan masalah-masalah kesehatan terkini yang ada kepada saya, sehingga masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat dengan segera dapat dilayani. Saya berharap Puskesmas ke depannya akan tetap mempertahankan kinerja dan lebih meningkatkan lagi dalam bekerja sama serta selalu berkoordinasi dengan Kelurahan Pondok Jagung dan 3 pilar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutang Supriyanto, Camat Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
Puskesmas Pondok Jagung, menurut saya ini puskesmas yang sangat kooperatif dalam penanganan kesehatan di masyarakat. Terkait dengan koordinasi tingkat sektor, Puskesmas Pondok Jagung ini adalah puskesmas yang selalu berkoordinasi dengan 3 pilar. Di situ ada Babinsa, Dabinamas, di mana Puskesmas Pondok Jagung ini selalu mengadakan rapat koordinasi, baik itu tingkat kecamatan maupun juga tingkat kelurahan. Manfaat yang sudah diberikan untuk masyarakat terhadap dari Puskesmas Pondok Jagung yaitu banyak sekali, di mana sudah dilakukan screening pada masyarakat baik itu di Posyandu, di Posbindu maupun juga di kelurahan terkait dengan pemeriksaan gula darah, tekanan darah tinggi, kolesterol untuk menekan menyebarnya penyakit tidak menular. Harapan yang diinginkan kepada masyarakat, terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dengan dilakukannya screening, yaitu pemeriksaan baik itu gula darah, kolesterol, tekanan darah tinggi dan sebagainya, ini terus ditingkatkan. Begitu juga dengan ngider sehat juga terus dilakukan, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu bagi masyarakat kami menghimbau untuk selalu melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyakit tidak menular. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Salam sehat untuk semua masyarakat yang ada di binaan Puskesmas Pondok Jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.